Jangan tarik kayak gitu. Waduh, rekan-rekan, ini sih bukan nyaris ya, tapi ini disebutnya sudah baku hantam sepertinya nih. Nah, ini memang pengacara Roy CS ini kok hobi sekali ya marah-marah. Tapi kalau kata netizen sih, katanya hobi marah dan hobi kalah. Nah loh, termasuk dalam skandal tudingan ijazah palsu Pak Presiden ke-7 kita, Pak Joko Widodo, di mana kelompok Roy Panci ini semakin menunjukkan ketakutannya menjadi tersangka, semakin menunjukkan ketidakterimaan mereka menjadi tersangka atas penuding ijazah Pak Jokowi tersebut. Padahal pada saat ini jelas-jelas ini adalah kasusnya kasus yang dituntut balik, bukan tuntutan tersebut tiba-tiba hadir, di mana kali ini seperti yang kita ketahui bahwa kelompok Roy CS lah yang memulai kegaduhan ini, di mana mereka mempertanyakan keabsahan ijazah Pak Jokowi dan mengatakan itu palsu, kemudian membranding diri mereka seolah menjadi peneliti dan lain-lain. Tetapi yang aneh, yang menjadi kejanggalan di sini rekan-rekan, ketika sudah dijelaskan oleh pihak UGM bahwasanya ijazah tersebut adalah ijazah asli dan Pak Jokowi menjadi lulusan resmi dari UGM tersebut. Tetapi kenapa mereka tidak percaya dan mereka tidak mau menerima fakta? Padahal rekan-rekan, ini kan sudah jelas prosedur keabsahan ijazah tersebut yang dimana-mana ijazah itu dikonfirmasi keasliannya oleh pihak yang bersangkutan atau dalam hal ini UGM. Jadi tidak mengejar pengakuan dari siapapun, tetapi lebih ke mengkonfirmasi keasliannya dari pihak kampus yang mengeluarkan. Jadi Roy CS tidak bisa seenak jidat misalnya meneliti ijazah ini, memeriksa tidak bisa, karena kan ini sudah ada prosedur yang tertera dan sudah ada pihak yang memang berwenang, bukan gerombolan-gerombolan mereka ini yang selalu mengatasnamakan penelitian. Tetapi penelitian apa? Masa iya penelitian berbuat gaduh seperti ini? Ini kan dari sini saja rekan-rekan sudah terlihat bagaimana kejanggalan-kejanggalan yang mereka pertontonkan ke publik, dan untuk menutupi semua itu mereka mengemasnya dengan obrolan nada-nada tinggi di setiap forum debat. Tapi kali ini nada tinggi mereka benar-benar dipatahkan oleh kesantunan dan sikap elegan Presiden ke-7 kita, yakni Pak Joko Widodo. Mas. Jangan tarik kayak gitu. Kali mamat. Oh begini ya. Ini parah. Iya, makanya saya ingin pastikan. Oh, jangan ngegas kau. Jangan ngegas. Nah, kamu kan tadi bilang katanya bentar lagi. Aku tanyakan pastikan sebentar lagi jam berapa, kau nggak bisa balas. Kalau kau bisa bilang nggak bisa, ya nggak apa-apa gitu loh, yang baik-baik. Nah, pastikan. Ini institusi publik ini. Kita awalnya sopan, tapi kalau lama-lama diperlakukan nggak layak begini ya menjadi punya hak kita marah sama pelayanan kejaksaan negeri. Oh, kita mau membantu fungsi kejaksaan untuk menangkap terpidana. Kita bukan mau melakukan kejahatan gitu loh. Sebentar lagi udah ada setengah jam kita sini. Sudah lebih setengah jam nggak ada janji. Dan sebelumnya kawan-kawan kita dijanjikan sampai jam 5 sore. Nggak ada kejelasan gitu. Kita ini sudah dapat pelayanan buruk di lembaga publik.
Hai masyarakat Indonesia, sebelum Mas Roy nanti ini, kalau ini masalah pengadilan tidak akan jelas selesai persoalan bangsa ini. Anda bersama dengan saya, Anda tidak boleh kalau tidak bisa ini saya. Egy Sujana tidak dia malu terbongkar. Tidak ada jujur, aduh tidak jujur. Tidaklah jujur kau. Kau bawa-bawa agama, aduh malu saya lo. Hei, malu kau. Ini orang benar-benar benar kepala kau. Kau benar kepala. Kau pegang aja Sujana. Berita acara sebanyak apakah udah tentukan lagi? Berita acara sebanyak. Saya kalau bisa, tolong kasih saya kesempatan. Saya mau katakan bahwa mereka ini tidak jujur dalam grupnya. Egy Sujana tidak ikut sebagai kliennya, tapi mereka gunakan nama dia. Mas Roy, hati-hati Mas Roy. Jangan diajak saya, kalau mau jago di luar ayo. Kami jadi anak-anak. Ayo. Iya, norak. Norak. Iya. Ini bukan dialog lagi, nggak sehat. Pribadi. Kamu orang-orang ini kok boleh sama gua gitu kan? Bang, udah. Kapan pun jadi dengan kau? Bukan. Kau yang sakit di sini. Bukan. Yo, 2 menit. Kok, apa? Mulai malam ini, kayak gitu ngikut dari kuasa hukum dia ya? Malu dia. Udah. Kau berjuang untuk rakyat tapi kau tidak jujur dengan dirimu. Alah. Kau kalian korbankan kau lagi. Gitu over kau. Minum dulu. Ini soalnya eksklusif ini. Kalau ada Hah? Ngomong dong. Polisi bawa, amankan polisi. Dengarin dulu. Amankan Pak Polisi, amankan. Saya masih ngomong belum selesai. Belum ada putusan pengadilan yang memerintahkan pengosongan lahan. Nggak ada money. Mana money-nya? Ini bukan sengketa hak, Pak. Sengketa hak? Dari mana sengketa hak? Pak Rajikin itu karyawan Jasindo punya hak. Tidak punya. Sudah ada di Komnas HAM. Sudah selesai dengan Komnas HAM. Tidak ada. Di Komnas HAM perintahnya mengambil upaya hukum. Mengambil upaya hukum. Saya persoalkan semua. Sebentar. Kalian semua yang terlibat. Ini belum ada perintah pengadilan. Yang berwenang mengosongkan lahan. Perintah pengadilan. Perintah pengadilan. Kamu berapa tahun yang kamu kosongkan? Kamu jangan ikutan. Mana perintah pengadilannya mana? Perintah pengadilannya mana? Saya jelaskan sekali lagi. Rajikin Alatif punya hak. Jadi tidak boleh ada barang privat satupun yang dikeluarkan dari rumah ini tanpa perintah putusan pengadilan. Ini negara hukum, bukan negara barbar, bukan negara yang bisa dikangkangi lawyer, bukan negara yang dikangkangi oleh pengacara, apalagi aparat penegak hukum, satpol pp, polisi dan seterusnya. Tidak ada upaya paksa kecuali oleh organ negara. Satu-satunya yang punya wewenang memaksa hanya organ negara. Organ negara yang punya kewenangan untuk memaksa
putusan pengadilan. Pak TNI, hati-hati Pak TNI, jangan terlibat semuanya. Kalau ada yang terlibat satupun saya persoalkan. Berhenti, tidak boleh ada yang mengambil satupun barang-barang privat yang dilindungi secara perdata. Apa kamu narik-narik saya? Kenapa kamu narik-narik saya? Berhenti. Gak boleh satupun barang privat yang dikeluarkan. Barang-barang privat ini bukan dibeli oleh Jaksindo. Ini bukan Jaksindo yang beli ini. Jaksindo. Kalian semua nggak bisa. Siap semuanya. Biasanya. Buka kacamata kamu. Biar saya mengenali wajah kamu. Apa? Kamu jangan saya halangi dia. Kamu dibayar. Kamu dibayar. Semua barang privat boleh para jengkel, nggak boleh ada yang dikeluarin. Saya pasang badan. Ini negara hukum. Yang punya kewenangan memaksa mengeluarkan barang dari rumah para jikin hanyalah perintah unmanding putusan dari pengadilan. Hari ini adalah tindakan ilegal. Saya catat kalian semua. Saya tidak melakukan tindakan ilegal. Tidak ada masalah. Diam dulu kamu. Kamu cuma diam. Apa aja kamu? Diam, kamu diam. Hanya kamu aja boleh ngomong. Saya tidak. Santai ngomong. Buka kacamata kamu. Saya nggak perlu buka. Saya kenali wajah kamu. Saya juga kenali wajah kamu. Jadi sekali lagi. Saya juga kamu. Polisi bawa! Amankan polisi! Dengarin dulu. Amankan Pak Polisi, amankan! Saya masih ngomong belum selesai. Ia tidak perlu jadi bintang debat. Ia cukup jadi pusat kerja. Dan di situ kekuatannya. Ada yang bilang Jokowi lemah karena tidak membongkar semua korupsi besar. Tapi pikirkan, bagaimana mungkin seorang presiden sendirian melawan sistem yang sudah mengakar puluhan tahun? Justru karena ia tahu permainan itu besar, ia lakukan dengan sabar, pelan-pelan, satu demi satu. Dan hari ini hasilnya mulai kelihatan. Kepala daerah berani transparan, bansos bisa dicek digital, dana desa jadi sumber daya baru, bukan ladang korupsi lama. Itu bukan kebetulan, itu desain. Ingat isu 3 periode yang sempat digoreng tahun 2022? Lucunya, mereka yang paling ribut menolak Jokowi 3 periode adalah orang-orang yang dulu mati-matian mau menunggangi popularitasnya. Padahal Jokowi sendiri tahu konstitusi membatasi. Ia tidak perlu menambah jabatan karena pengaruhnya sudah cukup besar bahkan setelah turun. Dan sekarang lewat Prabowo dan Gibran, arah yang ia rintis terus berjalan. Bukan kultus individu, tapi kesinambungan visi. Indonesia harus terus tumbuh tanpa tunduk pada oligarki. Sampai hari ini pun masih ada yang mencaci. Masih ada yang bilang Jokowi diktator, nepotis, boneka, dan segala macam label murahan. Padahal semua itu hanya cermin dari ketakutan mereka. Takut kehilangan kendali atas sistem yang dulu mereka kuasai. Dan Jokowi menjawabnya dengan diam. Ia tidak perlu membalas karena waktu yang membuktikan. 1 dekade memimpin, Indonesia tetap stabil, tetap tumbuh, dan tetap disegani di dunia internasional. Itu fakta, bukan klaim. Jokowi menunjukkan kepada bangsa ini bahwa kekuasaan tidak harus berisik, tidak harus disembah, dan tidak harus diwariskan. Cukup dijalankan dengan kerja nyata. Dan rakyat paham itu. Kini, setelah ia lengser, jejaknya tidak hilang. Jalan tol, pelabuhan, bandara, bantuan sosial, digitalisasi birokrasi, semua itu bukan sekadar proyek. Itu pondasi peradaban baru. Dan yang paling penting, mental bangsa berubah. Rakyat belajar bahwa yang sederhana bisa jadi pemimpin besar. Bahwa yang tidak punya partai bisa jadi penentu arah negara. Bahwa seorang presiden tidak harus datang dari elit, tapi bisa lahir dari rakyat biasa. Itulah pesan terbesar dari Jokowi. Ia tidak cuma meninggalkan infrastruktur, tapi meninggalkan cara berpikir baru. Bahwa negara ini bisa maju tanpa harus tunduk pada mereka yang merasa paling berkuasa.
bahwa rakyat bisa berdiri sejajar dengan para elit asal ada pemimpin yang berani memihak mereka. Dan di titik ini, mau dibenci, mau dipuja, satu hal tetap benar. Jokowi telah mengubah wajah politik Indonesia. Dari politik penuh simbol menjadi politik penuh kerja. Dari perebutan kursi menjadi perebutan kepercayaan. Dari budaya pamer menjadi budaya hadir. Ia datang tanpa suara besar, tapi pergi dengan gema panjang. Dan entah disukai atau tidak, pengaruhnya akan tetap hidup. Di kepala, di hati, dan di arah bangsa ini melangkah. Masuk ke berikutnya, era pasca Jokowi, masa di mana pengaruh seorang mantan presiden masih mengguncang peta politik nasional. Banyak yang mengira setelah turun dari kursi, Jokowi akan hilang, redup, selesai. Nyatanya, yang hilang bukan pengaruhnya, tapi justru topeng-topeng lama yang selama ini bersembunyi di balik demokrasi semu. Coba lihat sekarang. Begitu Jokowi tidak lagi di istana, banyak yang langsung berebut posisi moral, seolah-olah merekalah penyelamat bangsa. Padahal sebagian dari mereka dulu yang menghambat semua langkah reformasi. Dulu diam, sekarang sok lantang. Dulu menikmati, sekarang menuding. Ironis tapi nyata. Sementara Jokowi, meski tidak lagi berkuasa secara formal, masih jadi faktor penentu stabilitas politik. Lucu, dan lucu, di mana kita melihat sekelompok orang berdebat, sekelompok orang menuding, sekelompok orang meneliti dokumen yang kenyataannya sudah terbukti asli. Sudah tidak perlu diragukan lagi, sudah tidak perlu diperdebatkan lagi keaslian tersebut, karena sudah dikonfirmasi asli oleh UGM dan dikonfirmasi asli oleh uji lab forensik Polri yang resmi-resmi saja. Tetapi ketika kubu mereka datang, ketika kubu mereka hadir, mengemukakan sebuah penelitian, menafsirkan sebuah narasi-narasi yang kalau saya katakan, ini mohon maaf sekali nih rekan-rekan, ini hanya tinggi di suara saja, tetapi dari segi bukti dan fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan sangat-sangat nihil sekali, termasuk analisa mereka, kajian mereka soal tudingan ini, soal katanya palsu, toh tidak terbukti. Bahkan UGM saja yang berhak, yang memiliki kewenangan penuh, sudah mengkonfirmasi asli. Lantas kenapa mereka ini, kalau kita pelajari polanya rekan-rekan, mereka ini pasti dalam sebuah forum-forum debat, tidak mungkin mereka memakai nada yang rendah. Mereka pasti nada tinggi, mereka pasti marah-marah. Mereka pasti dalam sebuah forum debat pasti ada motong pembicaraan lawan, mencela narasumber, ketawa ketiwi ketika narasumber berbicara seolah mereka saja yang boleh ngegas. Tadi kan sudah lihat sendiri ketika mereka menggeruduk satu tempat, mendatangi satu tempat, benar-benar seolah menutup mata akan ada mereka marah-marah di sana. Mereka bilang jangan ngegas, padahal mereka saja nadanya sudah sangat-sangat tinggi, sudah sangat-sangat ngegas. Rekan-rekan, ini kan menunjukkan bahwasanya ini ada sebuah usaha untuk dominasi opini publik. Ini sangat-sangat bahaya rekan-rekan, di mana mereka menghendaki hanya opini dan narasi mereka saja yang layak dikonsumsi oleh publik dan harus dipercaya. Nah, terbukti ketika UGM saja yang punya ijazah tersebut, yang mengeluarkan ijazah tersebut, mereka hantam, mereka hajar rekan-rekan, mereka tidak percaya. Padahal di antara mereka lulusan UGM, kan ini benar-benar sudah sangat memalukan ya rekan-rekan, di mana mereka ini benar-benar menerabas semua. Dan yang tadi saya sampaikan dan saya katakan bahwasanya ini ada usaha untuk mendominasi logika publik dan mendominasi opini publik supaya publik hanya mengamini narasi dan opini-opini mereka saja. Tetapi ketika ada kubu lain, ketika ada pihak yang berbicara berseberangan dengan mereka, ya jelas saja orang sehat pasti berseberangan dengan mereka rekan-rekan. Tetapi mereka langsung marah, mereka langsung ngamuk sengamuk-ngamuknya. Bahkan ketika di debat misalnya, ini kan Anda ini harus begini, langsung itu pengacaranya ngamuk-ngamuk total gak jelas. Padahal diskusi ini rekan-rekan harus ada yang memediasi di sini, mediatornya juga harus jeli. Kalau memang memimpin forum debat dan narasumbernya seperti Roy CS ini, jangan sampai ketika diskusi tersebut hanya menciptakan sebuah kegaduhan tanpa adanya feedback yang baik untuk publik. Contohnya bagaimana? Misalnya ketika lawan bicara berbicara, ya kita jangan nimbrung ke kubu mereka itu, jangan memotong, jangan menyangkal, jangan berbicara. Ayolah diskusi secara sehat. Dan kalau saya katakan
untuk berdiskusi soal keabsahan ijazah Pak Jokowi ini sudah sangat telat, karena kan UGM sudah mengkonfirmasi aslinya, jadi tidak perlu ada debat atau apapun itu. Namun yang saya harus garis bawahi di sini dalam memperlihatkan perdebatan mereka, di sini kita melihat yang namanya mindset dan pola pikir. Nah, ketika pola pikir mereka sudah disetting palsu dan tidak objektif serta dipenuhi kebencian, maka fakta seterang apapun tidak akan diterima oleh mereka. Padahal kalau dipikir pakai logika akal sehat, gampang saja untuk mengkonfirmasi keaslian ijazah tersebut. Tinggal tanyakan saja kepada pihak kampus, sekolah, ataupun yang lainnya yang mengeluarkan ijazah tersebut. Beres seberes-beresnya rekan-rekan, bukan malah dibuat gaduh seperti ini.